Dalam Islam, ada beberapa makhluk unik yang telah diriwayatkan tentang keberadaannya. Namun, hingga saat ini makhluk-makhluk tersebut masih menjadi misteri. Saat ini, tidak ada yang tahu apakah makhluk itu masih ada hingga saat ini, serta kapan dan di mana makhluk itu akan muncul pun masih menjadi misteri. Untuk itu, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang 6 makhluk misterius dalam Al-Quran yang masih menjadi misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang pertama yaitu burung ababil. Burung ababil ini bukan spesies burung yang ada di bumi. Burung tersebut diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan burung kebanyakan. Dalam Al-Quran, burung ini disebutkan di dalam surat Al-Fil. Dalam surat tersebut dijelaskan jika burung ababil merupakan pasukan yang khusus diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalahkan rombongan pasukan gajah Raja Abraha yang berniat menghancurkan Ka'bah. Makhluk yang kedua yaitu Al-Jassasah. Menurut tafsir dari Imam Al-Qurtubi, secara bahasa, Al-Jassasah berarti mata-mata. Dinamakan demikian karena dia selalu mengintai kabar untuk nantinya disampaikan kepada Dajjal. Menurut hadis yang sahih, Al-Jassasah ini pernah dilihat langsung oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Tamim Ad-Dari. Menurut Tamim, bentuk dari Al-Jassasah ini memiliki bulu atau rambut lebat di sekujur tubuhnya yang berwarna putih kecoklatan. Bulu dari hewan ini terlihat kaku dan cenderung aneh. Saking lebatnya bulu hewan ini sampai susah membedakan mana muka dan mana duburnya. Ketika bertemu Tamim di suatu pulau, hewan Al-Jassasah ini ternyata bisa berbicara. Dan bukan hanya sekedar berbicara, hewan ini pun memerintahkan Tamim dan teman-temannya untuk menuju suatu tempat di pulau itu. Setelah Tamim beserta rombongan mengikuti apa yang dikatakan hewan tersebut, terlihatlah sosok yang sedang dibelenggu pada bagian tangan dan kakinya di tempat itu, dan sosok tersebut adalah Dajjal. Rupanya, Al-Jassasah ini sedang menjaga Dajjal yang dikurung di pulau itu. Makhluk yang ketiga yaitu Dabbah. Menjelang hari kiamat nanti, ada binatang melata yang aneh yang akan keluar dari perut bumi. Luar biasanya, binatang yang dinamakan Dabbah ini mampu berbicara dengan manusia. Dabbah ini disebutkan di beberapa hadis Rasulullah SAW dan juga di dalam Al-Quran. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami Al-Quran. Quran Surah An-Naml ayat ke-82. Tempat keluarnya dabbah adalah di Mekah dan akan keluar dari masjid yang paling besar dan mulia. Ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai sosok dabbah ini. Pendapat pertama, dabbah secara bahasa memiliki makna hewan yang berjalan di bumi. Beberapa ulama mengatakan bahwa dabbah adalah anak unta yang disapih dari untanya Nabi Saleh. Sedangkan pendapat yang kedua, dabbah adalah Al-Jassasah yang disebutkan dalam hadis Tamim. Pendapat ketiga, dabbah adalah ular yang mengawasi dinding Ka'bah yang disambar oleh elang ketika orang-orang Quraisy hendak membangun Ka'bah. Pendapat ketiga ini dinisbatkan oleh Imam Al-Qurtubi kepada Ibnu Abbas, tetapi beliau tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Pendapat yang keempat, dabbah adalah manusia yang berbicara, mendebat, dan membantah orang-orang yang melakukan bid'ah dan kekufuran supaya mereka berhenti. Dan pendapat yang terakhir, dabbah adalah semacam bakteri yang berbahaya yang akan membuat manusia menderita. Bakteri tersebut bisa melukai bahkan bisa membunuh manusia. Makhluk yang keempat yaitu burung angka. Burung angka adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam.
Burung itu disebutkan dalam buku karya Zakaria Al-Qazuini yang berjudul Makhluk-makhluk Ajaib dan Hal-hal Aneh. Angka memiliki arti berleher panjang. Menurut manuskrip kuno yang berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh yang sangat besar, sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang sangat tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwasanya burung angka ini pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Burung ini tinggal di sebuah gunung yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutupi matahari serta awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya seperti unta, memiliki 4 sayap. Makhluk yang kelima yaitu burak. Burak merupakan kendaraan Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Jika dilihat dalam hadis, burak adalah hewan yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam sekali melangkah. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberi burak. Dia hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari behel. Yang satu tanduknya berada di pucuk kepalanya." Burak yang memiliki kecepatan yang luar biasa ini yang memungkinkan Rasulullah menempuh perjalanan jauh hingga ke langit ketujuh dan kemudian kembali lagi ke bumi, dan perjalanan itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Makhluk yang terakhir yaitu ikan nun. Ikan yang satu ini kerap dikaitkan dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ikan nun ini dikisahkan melahap Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya yang waktu itu membangkang. Ajaibnya, Nabi Yunus tetap hidup di dalam perut ikan itu, yang menandakan jika ikan nun ini berukuran sangat besar atau mempunyai rahang yang besar, sehingga tidak melukai Nabi Yunus ketika melewati mulut ikan itu. Konon, sampai hari ini ikan nun ini masih hidup dan akan terus hidup sampai hari kiamat nanti. Tetapi tak ada yang tahu persis seperti apa wujud dari ikan nun yang sudah menelan Nabi Yunus ini. Itulah makhluk-makhluk misterius yang ada di dalam Al-Quran dan masih belum diketahui keberadaannya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.